Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, di pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang KUR Bank BNI tahun 2024. Gimana caranya? Apa saja syaratnya? Simak tutorial saya berikut ini. Nah teman-teman, untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024 ini, teman-teman minggu depan sudah mulai bisa mengajukan pinjaman yakni KUR Bank BNI tahun 2024 di kantor cabang Bank BNI terdekat dari rumah teman-teman. Nah, untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman, pastinya tentu saja ya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat dan berkas apa saja yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024. Nah, di pembahasan kali ini saya akan kupas tuntas syarat-syarat legalitas apa saja yang teman-teman perlukan untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024. Oke ya. Jadi di sini saya akan memberikan informasi tentang syarat umum pemohon perorangan KUR Mikro BNI ya. Yang pertama, kriteria pemohon ya teman-teman. Kriteria pemohonnya itu adalah individu atau perseorangan, UMKM, anggota keluarga dari karyawan-karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Itu untuk KUR Mikro TKI ya. Kemudian juga bisa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, itu bisa. Apalagi untuk teman-teman yang memiliki agunannya belum mencukupi. Nah, agunan belum mencukupi ini gimana? Jadi KUR Bank BNI itu mewajibkan semua nasabahnya untuk memiliki agunan. Tapi agunan yang seperti apa yang belum mencukupi, misalkan teman-teman ingin mengajukan KUR Bank BNI dengan plafon misalkan 5 juta dan ternyata BPKB motor teman-teman itu harganya di bawah 5 juta, maka akan tetap di cover selama RAC-nya atau syaratnya terpenuhi, yakni teman-teman mampu untuk membayar angsuran sejumlah 5 juta tapi dengan syarat BPKB motor harganya di bawah 5 juta, seperti itu misalnya. Kemudian perizinan usaha, itu individu atau perorangan atau badan usaha minimal memiliki surat izin usaha mikro dan kecil IUMK yang diterbitkan pemerintah daerah dan atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat atau surat izin lainnya. Jadi KUR ini diwajibkan teman-teman memiliki SKU. SKU itu apa? Surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan ataupun balai desa setempat. Kalau misalkan teman-teman ingin mengajukan langsung sertifikat atau SKU itu disahkan secara legalitas, karena kalau SKU itu kan bentuk perikatan atau surat keterangan yang memiliki rentan waktu tertentu. Banyaknya itu SKU memiliki jangka waktu 6 bulan harus diperbaharui. Nah, kalau pengen nggak memperbaharui setahun 2 kali, teman-teman langsung bisa mengajukan membuat SIUP atau TDP secara online di situs Kemendagri ya. Kemudian badan usaha. Nah, kualitas kredit bank itu diutamakan lancar. Nah, jadi teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024 ini, teman-teman kolektibilitas atau kualitas kredit yang sedang teman-teman jalani sekarang ini tuh minimal kualitasnya lancar ya. Artinya gini teman-teman, jadi teman-teman tidak boleh memiliki kualitas kredit itu yang jelek. Nah, kalau jelek gimana? Harus dilunasin. Artinya gini teman-teman, KUR Bank BNI itu adalah kredit modal kerja. Kalau misalkan teman-teman memiliki fasilitas atau sedang menikmati fasilitas kredit modal kerja di tempat lain dan angsurannya itu telat-telat atau bahkan mungkin jelek-jeleknya tidak pernah mengangsur, maka teman-teman harus dengan segera melunasi pinjaman modal kerja dari tempat lain itu agar teman-teman bisa dengan mudah dan lancar di approve atau di ACC KUR Bank BNI tahun 2024 dengan lancar tentu saja ya. Kenapa? Jadi tidak boleh teman-teman itu menikmati
fasilitas modal kerja dari perbankan atau koperasi atau pegadaian mungkin, selain tempat tujuan teman-teman yakni Bank BNI untuk bisa mengajukan pinjaman KUR ya. Kalau misalkan saya punya cicilan Shopee Paylater, itu kan konsumsi teman-teman, atau kredit KKB kendaraan bermotor, atau KPR kredit rumah, itu bisa nggak beriringan dengan kredit modal kerja atau KUR Bank BNI ini? Saya jawab bisa iya, bisa tidak. Ada yang mewajibkan itu untuk dilunasi jika nominalnya mungkin kecil dan diragukan kualitasnya. Ada juga yang tidak mewajibkan untuk dilunasin jika mungkin setorannya itu lancar tiap bulan dan kualitasnya baik. Itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi, kalau misalkan teman-teman itu kredit konsumsinya macet, misalkan saja Shopee Paylater, GoPaylater, kemudian Paylater yang lainnya itu nggak pernah ngangsur, sebaiknya teman-teman segera melunasi walaupun tunggakannya mungkin kecil. Misalkan teman-teman belanja di toko online, baik toko oranye ataupun toko hijau, nah nggak pernah ngangsur, misalnya nominalnya cuma 100.000 aja, menyebabkan kredit macet atau kualitas kredit teman-teman itu jelek, maka wajib dilunasi, hukumnya wajib gitu ya. Kemudian pengalaman usaha minimal 6 bulan. Jadi teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024, teman-teman wajib memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan. Baik itu teman-teman misalkan teman-teman mengajukan usaha di Kabupaten Bandung, sedangkan teman-teman KTP-nya Kota Bandung, bertentangan ya lokasi usaha dengan lokasi KTP atau tempat tinggal, maka tidak masalah asal usahanya sudah berjalan 6 bulan. Tapi dengan catatan, kenapa saya bilang bisa tidak bermasalah, karena ada juga mantri yang atau pihak marketing dari Bank BNI yang mengharuskan teman-teman mengajukan di lokasi domisili, yakni KTP Kota Bandung tersebut atau yang lain, atau teman-teman harus mengajukan pinjaman di tempat usaha teman-teman. Ada dua kemungkinan, nanti bisa ditanyakan atau cross check lagi ke marketing Bank BNI. Bisa nggak mengajukan sesuai KTP atau bisa nggak mengajukan sesuai dengan lokasi usaha, tuh ya. Kemudian usia pemohon itu minimal 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah. Jadi batas bawah untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024 itu usianya 21 tahun. Kalau sudah menikah, nanti silahkan teman-teman wajib melampirkan surat nikah dan juga KTP pasangan. Tapi kalau sudah berusia 21 tahun dan belum nikah, pengen mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024, maka teman-teman wajib melampirkan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat yang menerangkan bahwa teman-teman ini masih single dan mungkin sudah punya usaha minimal tadi sudah berjalan 6 bulan. Itu bisa dituangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan tersebut ya. Kemudian NPWP tidak disyaratkan, tapi di sini saya memberikan reminder atau pengingat kepada teman-teman, NPWP itu dipersyaratkan jika teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024 itu jika nominalnya di atas 50 juta. Kalau teman-teman mengajukannya KUR Bank BNI di bawah 50, itu NPWP memang tidak dipersyaratkan ya. Kemudian jaminan, tidak diwajibkan jaminan tambahan. Jadi artinya gini teman-teman, memang KUR Bank BNI itu adalah sejenis pinjaman KUR yang bunganya itu disubsidi oleh atau jasanya itu disubsidi oleh pemerintah. Misalkan suku bunga normal perbankan adalah untuk pinjaman rate-nya 10-12% per tahun. Kalau KUR Bank BNI menjadi 6-7% tiap tahun, berarti ada spare 50% bunga yang disubsidi oleh pemerintah. Oleh sebab itu ada bank yang mewajibkan, khususnya BNI itu terkadang ada beberapa unit yang mewajibkan untuk ada dokumen tambahan berupa jaminan. Tujuannya untuk legalisasi aja teman-teman, sebagai reminder teman-teman bahwa
teman-teman ini punya tanggungan di Bank BNI, angsuran KUR Bank BNI tahun 2024, perjanjiannya tahun 2024 dengan jaminannya apa, plafonnya berapa, jangka waktu berapa, dan harus dilunasin. Kalau misalnya tidak sanggup mengangsur bulanan, bisa langsung melunasin, atau kalau lancar diberikan kelancaran kemudahan dalam usahanya, bisa ngangsur lancar tiap bulan dengan tujuan dan maksud, oh ada jaminan saya yang masih ditahan di bank nih, kalau nggak diangsur ya gimana nasib jaminannya, seperti itu ya. Jadi seperti efek jera untuk bank itu memberikan edukasi kepada teman-teman agar bisa membayar tepat waktu ya. Kemudian ya ini biaya atau limit permohonan. Limit permohonannya itu kalau di BNI KUR Mikro itu maksimum permohonan kredit di atas 10 juta sampai dengan 50 juta rupiah. Nah, oleh sebab itu mungkin 10 sampai 50 ini tidak diwajibkan memiliki NPWP seperti sudah saya membahas di ucapan saya sebelumnya ya. Kalau di atas 50 maka teman-teman wajib memiliki NPWP. Kemudian jenis kreditnya kredit modal kerja atau kredit investasi. Tujuan kreditnya untuk usaha produktif sektor yang bisa dibiayai oleh KUR Bank BNI tahun 2024 ini pertanian, perikanan, industri pengolahan perdagangan, serta jasa-jasa yang diatur dalam ketentuan pemerintah terkait KUR Mikro. Intinya teman-teman, untuk bisa teman-teman mengajukan KUR Bank BNI tahun 2024 ini, usaha apa yang bisa dibiayai oleh KUR BNI ini adalah usaha-usaha yang legal di mata pemerintah. Jika usaha teman-teman ini dikira atau dirasa tidak legal di mata pemerintah, maka ya tentu saja tidak akan disetujui untuk pengajuan KUR Bank BNI tahun 2024. Suku bunganya, oke, kredit modal kerja dengan angsuran kredit investasi atau modal kerja itu tadi maksimal 6% efektif anuitas per tahun. Itu tadi teman-teman. Jadi suku bunga dasar bank itu untuk memberikan pinjaman biasanya berkisar 10, 11 sampai 12%. Kalau KUR Bank BNI tahun 2024 ini sekitar 6%, maka ada subsidi jasa dari bank dan pemerintah yang disubsidikan 50% dari 12% itu. Kemudian jangka waktu kredit modal kerja maksimal 3 tahun, kredit investasi maksimal 5 tahun. Jadi saya pukul rata ya teman-teman, rata-rata itu bank memberikan fasilitas pinjaman KUR itu paling cepat 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun dengan maksimal kalau misalnya teman-teman pengen top up di 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, maka harus menutup pinjaman KUR Bank BNI dengan fasilitas yang sebelumnya ya. Kemudian biayanya provisi dan service fee-nya tidak dikenakan. Biaya administrasi maksimal 150.000, lumayan lah ya 150. Denda tunggakan nih. Denda tunggakannya adalah 5% per tahun dari saldo yang tertunggak. Jadi jangan sampai deh teman-teman mengalami tunggakan angsuran KUR Bank BNI tahun 2024 karena hitungannya jasa untuk membayar tunggakannya besar, lumayan besar, 5% dari jumlah tunggakan totalnya. Setelah itu nanti teman-teman syarat-syarat lainnya sih sama teman-teman, dari tahun ke tahun sama saja seperti KTP. Kalau sudah menikah ada KTP pasangan, ada buku nikah. Kalau misalnya sudah pernah menikah silakan melampirkan surat cerai, KK, NPWP untuk pengajuan di atas 50 juta, kemudian fotokopi jaminan atau agunan. Nah, itu saja teman-teman tentang sedikit informasi yang padat dan jelas ya tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR Bank BNI tahun 2024 serta syarat-syarat dan langkah-langkah apa saja yang harus teman-teman tempuh untuk bisa di ACC KUR Bank BNI tahun 2024. Semoga informasi saya bermanfaat untuk teman-teman yang masih kepo atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, akan saya jawab dengan pembahasan video tentu saja ya. Itu saja mengenai KUR Bank BNI tahun 2024 yang Januari ini sudah bisa teman-teman ajukan ya. Semoga bermanfaat, semoga berhasil dan di ACC KUR BNI-nya
Semoga teman-teman usahanya semakin berkembang dan lancar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.